Jokowi ngabisin duit rakyat lagi-lagi ngabisin duit rakyat. Rakyat disuruh irit, ekonomi makin sulit. Presiden harusnya mikirin rakyat. Ini kok jadi malah rakyat yang mikirin presiden? Sewa apart aja 25 juta. Katanya bapak merakyat, ini kok malah hedonan bapak daripada rakyat. Padahal rakyat loh yang ngebayarin pajak-pajak buat pemerintah kita. Bapak pencitraan, jangan so lugu deh pak. Awalnya bapak ngambil hati rakyat, sekarang malah bapak yang ngabisin duit rakyat. Tahun ini tuh upacara hari ulang tahun Republik Indonesia. Bakal beda dari biasanya. Biasanya di Jakarta, nah sekarang dipaksa di IKN. Biar apa sih Pak? Biar Bapak Presiden kita ini ngerasain upacara di akhir jabatan. Ini bakal jadi pertama kalinya IKN dijadiin lokasi upacara kemerdekaan. Gimana ya rasanya? Kebayang dong, tapi ya itu denger-dengar biayanya tuh fantastis. Serius deh, anggarannya sih udah pasti bakal lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan sewa apart buat tamu VVIP aja bisa sampai 25 juta per hari. Terus hotelnya udah full book sama setnek. Bayangin, satu malam di Swiss Hotel Nusantara aja bisa sampai 20 juta buat Presiden Suite. Ini udah keterlaluan sih Pak buat foya-foya duit rakyat tuh. Ya ampun, ini kan cuma buat satu malam ya. Terus kalau tamunya stay beberapa hari, bayangin deh berapa anggaran yang harus disiapin. Kan katanya ada 191 unit kamar di Swiss Hotel Nusantara yang semuanya di booking setnek. Jadi ya semuanya bakal ditempatin pejabat negara dan gak cuma hotel, sewa mobil juga gak kalah mahal. Fortuner dari yang biasanya 2,5 juta per hari sekarang naik jadi 5 juta. Hiace dari 3,5 juta naik jadi 15 juta. Gila gak tuh? Gila sih itu. Meskipun akhirnya pemerintah kemarin membantah kabar soal penyewaan mobil Alphard tersebut, masih aja sih Pak ngebantah. Orang udah rame kok di mana-mana. Kayaknya semua orang udah tahu kabarnya tuh udah di mana-mana Pak. Terus ya, aku denger-denger juga nih, Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko bilang kalau kepentingan hari ulang tahun negara itu nggak ada yang mahal. Wow, bisa ya dibilang kayak gitu. Bahkan katanya selama nggak dipakai sesuka hati bisa dikontrol. Wah, masih bisa dibilang murah kok. Ya mungkin bener sih, tapi tetap aja kalau dilihat dari sisi rakyat biasa kayak kita gini, kok ya mahal banget ya? Maksud aku, apakah nggak ada cara lain yang lebih efisien? Mau nyontohin apa sih Pak ke rakyat? Rakyat tuh dapat apa dari mewahnya IKN? Hikmatnya apa Pak? Pak, rakyat nih lagi kesusahan sama ekonomi. Ingat, rakyat kita masih kelilit pinjol. Well, katanya kan upacara bakal digelar di 2 tempat, jadi pasti anggarannya lebih besar. Tapi ya itu, ekspektasi orang-orang kan jadi tinggi nih. Mereka mikirnya dengan anggaran segitu harusnya hasilnya benar-benar spektakuler dong. Pantau terus nih ya proyeknya. Ingat, ada pajak rakyat di sana. Tapi nih ya, ada yang bikin aku agak heran. Kenapa sih masih pakai mobil berbahan bakar bensin? Padahal kan IKN digadang-gadang bakal jadi kota hijau, bebas polusi dengan kendaraan listrik. Ya, katanya sih masih masa peralihan ya. Jadi ya masih pakai kendaraan berbahan bakar fosil dulu. Karena jumlah kendaraan listrik juga masih terbatas. Tapi kok di media udah banyak ya gembar-gembor nih soal IKN Kota Hijau.
Bilang aja kalau pelaksanaannya itu nggak mateng, Pak. Aku ngerti sih kalau pembangunan IKN ini kan proyek jangka panjang. Tapi kalau sekarang aja udah mulai mahal gini, nanti gimana? Apalagi kalau kita masih terus-terusan pakai mobil bensin. Apa nggak kontradiktif sama visi misi Green City-nya IKN? Terus ya, buat bawa tamu undangan dari Bandara Balikpapan ke IKN, pemerintah sampai datengin 56 bis pariwisata dari Solo dan Surabaya. Kebayang gak sih effortnya pemerintah kita yang maksain banget proyek ini? Busnya aja didatengin dari luar daerah, terus dikapalin ke Balikpapan. Faktanya, tarif sewa mobil naik gara-gara biaya pengiriman mobil dari luar daerah ke Kalimantan Timur tuh sampai 13 juta per unit. Makanya tarif sewa naik hampir 2 kali lipat dari harga normal. Pak Jokowi, bukannya investor di IKN belum masuk, sekarang malah ngabisin duit rakyat. Untuk biaya operasional aja ngabisin puluhan M, Pak. Jadi kalau menurut saya ini nggak worth it sama sekali. Jumlah tamu undangan di IKN nanti dibatasi cuma 1.000 orang. Karena katanya sarana dan prasarananya masih terbatas. Tuh kan bener gak ready. Tapi ini yang di IKN aja, tamu lainnya bakal diundang ke upacara di Istana Negara Jakarta. So sebenarnya ya yang bisa ngerasain langsung upacara IKN itu cuma bener-bener yang dipilih aja. Jadi mungkin upacara di IKN ini lebih ke simbolis aja buat nunjukin kalau IKN udah mulai aktif dan narik investor biar kelihatan dunia internasional IKN sudah ready, aslinya maksa. Tapi tetap dengan biaya yang segitu besar, kita semua jadi mikir ini acara sebenarnya buat siapa sih? Kayaknya demi pencitraan Bapak di akhir masa jabatan. Biar kelihatan Bapak berhasil buat IKN. Tapi aslinya ya gitu deh, nilai sendiri. Nah kita lihat aja nih nanti gimana hasil dari upacara IKN ini. Tapi tetap aja ya, dengan semua biaya yang gede gitu wajar dong kalau kita semua mikir semua ini sebenarnya buat kemajuan negara atau cuma bohongin rakyat. Kalau menurut aku aja sih, kadang hype bisa bikin kita lupa sama realita. Jadi bener-bener harus pertimbangin apakah worth it ngeluarin segitu besar cuma buat pencitraan semata di akhir masa jabatan. Awas aja Pak, kalau sampai nggak sesuai rencana dengan biaya yang segitu luar biasa. Menurut kalian gimana nih? Kita lihat yuk berapa hari lagi acara ini dimulai. So Pak Jokowi, kaget ya Pak? Kaget ya? Kaget beneran Pak.